Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1585. Sebelum alam rahasia Qinglong dibuka, orang-orang dari geng Qinglong memeriksa prosedur penerimaan semua orang untuk memastikan bahwa tidak ada yang mau lolos. Setelah semuanya siap, Presiden Chen dari Asosiasi Penyihir berdiri di platform tinggi bersama dua penyihir pendampingnya. Ledakan. Chen Qing memukul meja dengan tongkat sihir dengan keras, dan melihat lampu merah melesat ke langit di atas ngarai Qinglong. Ledakan. Bagaikan guntur teredam yang meledak di udara, langit berubah menjadi merah menyala. Kedua penyihir yang berdiri di belakang Chen Qing masing-masing mengambil langkah ke depan dan mengangkat tongkat penyihir mereka pada saat yang sama. Dua sinar cahaya, satu kuning dan satu biru, melesat ke langit merah menyala, menyebarkan retakan di langit seperti dua tangan besar. Lian menggelengkan kepalanya saat dia melihatnya. Dia awalnya berpikir bahwa Master Arai akan muncul untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk membuka alam rahasia Azure Dragon, tetapi pada akhirnya dia hanya menggunakan kekuatan kasar penyihir untuk membuka jalan. Merayu. Begitu retakan itu muncul, raungan serigala yang mengejutkan keluar dari dalam. Tampaknya seekor serigala raksasa terlihat samar-samar bergerak di balik retakan itu. Mungkinkah? Kelopak mata Lian sedikit diturunkan, menatap retakan di langit. Kamu hanya punya waktu 5 menit, cepat masuk. Chen Qing berdiri di platform tinggi dan berteriak, lalu menambahkan. Ingat, kamu harus kembali dalam 24 jam, jika tidak, kamu akan terjebak di alam rahasia Qinglong selama setahun. Di bawah platform tinggi, lampu penyihir ada di mana-mana, dan para penyihir menggunakan energi mereka sendiri untuk mengangkat orang dan terbang menuju celah. Inilah sebabnya mengapa orang biasa harus mencari penyihir untuk membentuk tim. Pintu masuknya setinggi lebih dari 10 meter di udara. Tanpa bantuan penyihir, tidak ada peluang untuk memasuki alam rahasia Azure Dragon. Puan Dong, ayo masuk juga. Zheng Fei menggenggam tangannya dan memberi hormat pada Li Jie dan berkata. Li Jie menepuk keningnya, matanya tertuju pada Zheng Lei, dan dia berkata, sebaiknya kamu ikuti aku setelah memasuki alam rahasia Qinglong, kalau tidak aku tidak akan bisa melindungimu. Ya, jawab Zheng Lei. Che Qingyun di samping mendengus, penuh permusuhan terhadap Li Jie. Li Jie tidak banyak bicara, dan mengeluarkan tongkat penyihir untuk mengaktifkan kekuatannya. Teratai air muncul dari bawah kakinya, mengangkat keempat orang itu ke udara, dan terbang ke alam rahasia Qinglong melalui celah. Sebelum orang itu jatuh ke udara, dia melihat serigala raksasa setinggi lebih dari 10 meter berdiri 100 meter jauhnya, menyerang orang-orang yang memasuki alam rahasia Qinglong terlebih dahulu. Sungguh. Lian menarik napas dalam-dalam, dan serigala raksasa di depannya membenarkan salah satu pikirannya. Terlepas dari ukuran atau penampilannya yang besar, serigala raksasa ini sama persis dengan serigala raksasa yang ditemui Lian di kota kekacauan. Ia jelas menjadi besar setelah gennya diubah oleh batu aslinya. Memikirkan jebakan besar tersebut, tidak sulit untuk menebak bahwa yang disebut alam rahasia Qinglong sebenarnya sama dengan dunia lain, di mana kemampuan batu aslinya tidak lagi dibatasi dan dapat mengubah gen manusia atau hewan. Hal ini juga menjelaskan mengapa orang biasa memiliki kesempatan untuk menjadi penyihir setelah sampai di sini. Itu karena gennya diubah oleh batu asli di dunia ini. Adapun mengapa penyihir ingin mengambil risiko, itu hanya untuk batu kasarnya. Ada lebih banyak batu kasar di dunia ini daripada di dunia luar. Kebanyakan dari mereka adalah penduduk asli, dan ada pula yang dibawa oleh orang-orang sebelumnya. Setelah gen seseorang berhasil diubah di dunia ini, kemudian mengambil batu asli dan tongkat penyihir yang ditinggalkan oleh para pendahulu, meninggalkan alam rahasia Qinglong sama dengan melompati gerbang naga. Biasanya orang yang datang membawa batu kasarnya sendiri. Tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan mengubah gennya lebih cepat. Tampaknya sudah menjadi rahasia umum bahwa batu mentah dapat mengubah gen manusia, jika tidak, mereka tidak akan bisa memaksakan diri untuk memasuki alam rahasia Qinglong, dan mereka juga akan membawa batu mentah mereka sendiri. Lian baru saja memindainya dan melihat banyak orang tidak sabar untuk mengeluarkan batu aslinya setelah memasuki alam rahasia Qinglong sebelum mereka mengeluarkan batu aslinya. Hah! Alis Lian menegang ketika dia melihat dua orang yang mengeluarkan batu asli dan melancarkan serangan serigala raksasa berhasil dimodifikasi secara genetik. Perlu Anda ketahui bahwa tingkat keberhasilan modifikasi genetik dengan batu mentah di City of Chaos sangat rendah. Biasanya orang akan terbunuh oleh kemampuan dahsyat dari batu mentah tersebut. Kemungkinan sukses di alam rahasia Qinglong lebih tinggi. Setidaknya Lian belum pernah melihat orang terbunuh oleh batu aslinya. Haha. Tawa keras terdengar dari belakang. Lian menoleh ke belakang dan melihat rambut hitam Che Qinglong telah berubah menjadi perak, dan ada udara dingin di tubuhnya. Di saat yang sama, teratai air di bawah kaki saya berubah menjadi teratai es. Apakah ini berhasil diubah oleh batu aslinya? Dan dia juga mendapatkan kekuatan es. Lian mengangkat kelopak matanya dan hanya melihat ke tempat lain, mengabaikan Che Qingyun di belakangnya. Pergilah ke neraka. Che Qingyun tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Lian. Kelopak mata Lian tenggelam, dan dia memiliki niat membunuh. Saat dia mengangkat tongkatnya, kolom air menyembur keluar dari bawah ke atas.
Sangat disayangkan kolom air berubah menjadi es segera setelah menyentuh tangan Che Qingyun, dan membentuk bila es untuk menyerang Lian. Dengan panik, Lian melompat dari teratai es. Sepertinya dia akan mati dari udara, tapi dia diam-diam menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan udara untuk menstabilkan tubuhnya. Tuan, kakak muda, jangan ambil risiko lagi. Biarkan aku menjagamu mulai sekarang. Suara Che Qingyun terdengar dari udara. Lian tidak percaya bahwa Che Qingyun benar-benar membekukan tuannya Zheng Fei dan mengambil batu asli dari Zheng Lei untuk mencegahnya dari perubahan genetik. Ups! Che Qingyun tiba-tiba menjerit dan menyentuh Zheng Fei yang berpura-pura ceroboh, yang berubah menjadi balok es, terlepas dari teratai es dan hancur setelah menghantam tanah. Tuan, kenapa kamu tidak berhati-hati dan berdiri teguh? Adik perempuan, terlalu berbahaya di sini. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Ayah! Zheng Lei meronta dan berteriak, tetapi dia tidak bisa lagi mengubah fakta di depannya, dan disandera oleh Che Qingyun lalu pergi. Lian mengerutkan kening setelah mendarat. Awalnya, masalah sepele ini tidak ada hubungannya dengan dia, tapi tidak bisa dimaafkan jika Che Qingyun ingin membunuhnya. Kembali. Lian mengulurkan tangan dan meraih udara, dan udara berubah menjadi tangan besar yang tak terlihat untuk meraih Che Qingyun, lalu menariknya kembali, dan Che Qingyun kehilangan kendali dan jatuh dari udara. Ah! Yang juga terjatuh adalah Zheng Lei, yang sangat ketakutan hingga berteriak panik. Che Qingyun juga pintar, dia menggunakan kekuatan es untuk melindungi tubuhnya dan membiarkan tangan besar yang tak terlihat itu membeku menjadi es, sekaligus menghindari bahaya terlempar hingga mati. Lian membuat teratai air untuk menahan Zheng Lei dari udara, menyembunyikannya di belakangnya, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, terima kasih. Zheng Lei belum pulih sepenuhnya dari kepanikannya. Bab 1586. Kamu bermarga dong, beraninya kamu merusak perbuatan baikku. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Pergilah ke neraka sekarang. Che Qingyun meraung ke arah Lian, membuka tangannya, dan menusuk duri es ke arahnya. Che Qingyun, ayahku memperlakukanmu seperti putranya sendiri, dan kamu berani membunuhnya. Zheng Lei tiba-tiba berteriak seperti orang gila. Hah? Lian mengerutkan kening dan kembali menatap Zheng Lei, hanya untuk melihat bilah rumput, dahan patah, dan kerikil di sekelilingnya melayang di udara. Apakah ini stimulasi kemampuan? Lian ingat bahwa Zheng Fei menyebutkan bahwa Zheng Lei awalnya memiliki akar sihir, dan tujuan memasuki alam rahasia naga hanya untuk merangsang kemampuannya. Hal ini membuat Lian sedikit aneh. Karena Zheng Lei awalnya memiliki akar penyihir, mengapa dia tidak bisa menggunakan kemampuan seperti penyihir di luar alam rahasia naga? Apakah ada batasan? Terlepas dari alasannya, kemampuan Zheng Lei saat ini terpicu karena kematian ayahnya menstimulasi dirinya. Bang! Paku es yang diciptakan oleh Che Qingyun meledak secara langsung. Melihat berbagai benda yang melayang di sekitar Zheng Lei, mustahil untuk membayangkan bahwa ledakan paku es itu terkait dengan Zheng Lei, dan kemampuannya terkait dengan pikirannya. Sederhananya, sesuatu bisa dikendalikan melalui kekuatan pikiran. Bagaimana bisa? Che Qingyun menjerit dan ingin melarikan diri setelah mengetahui bahwa kemampuan Zheng Lei sangat kuat, tetapi tubuhnya tiba-tiba melayang di udara. Kamu membunuh ayah, aku akan membiarkanmu mati dan dikuburkan. Zheng Lei meraung dengan marah. Tidak, bukan itu yang terjadi. Tolong dengarkan penjelasanku. Che Qingyun mencoba berdalih, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lengan kanannya terpisah dari tubuhnya dan menghujani darah di udara. Tidak. Dengan teriakan, tubuh Che Qingyun terkoyak dan jatuh ke tanah. Kemampuan yang sangat kuat. Lian terkejut. Dia bisa membunuh orang hanya dengan pikirannya. Kemampuan Zheng Lei diaktifkan setelah menjadi sangat marah. Dia menggunakannya secara berlebihan sebelum dia bisa beradaptasi sepenuhnya, menyebabkan tubuhnya jatuh ke tanah dalam sekejap. Lian melangkah maju untuk mendukungnya, tapi dia tidak menghilangkan kemampuan lawannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan batu kasar dan menyerahkannya dan berkata, cobalah dan lihat apakah kamu bisa menyerap kemampuannya. Zheng Lei memegang batu asli di tangannya, dan tubuhnya naik dan turun. Energi di batu asli memasuki tubuhnya seperti air mengalir, membuatnya terlihat jauh lebih baik. Terima kasih. Begitu Zheng Lei membuka mulutnya, dia merasa sangat sedih hingga dia menangis. Ledakan. Saat suara runtuh terdengar, seekor serigala raksasa setinggi lebih dari 10 meter muncul di depan dua orang itu. Setelah diganggu oleh Che Qingyun, hanya Lian dan Zheng Lei yang tersisa di dekatnya, dan mereka secara alami menjadi sasaran serangan serigala raksasa. Istirahatlah dulu, dan aku akan mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya. Saat Lian mengatakan ini, dia hendak melawan serigala jahat, tapi Zheng Lei meraih lengan bajunya. Biarkan aku melakukannya. Kata Zheng Lei sambil mengulurkan tangannya ke arah serigala raksasa, dan batu asli di tangannya yang lain berubah menjadi bubuk. Merayu. Serigala raksasa itu meraung dan berjongkok untuk bergegas menuju mereka berdua. Namun, kepalanya tiba-tiba tenggelam dan menghantam tanah dengan bunyi gedebuk. Segera setelah itu, terdengar bunyi, klik, dan kepala serigala raksasa itu berputar 720 derajat, dan seluruh tubuhnya roboh ke tanah. Lian, yang berdiri di samping, terkejut. Dia bisa membunuh serigala raksasa hanya dengan mengangkat tangannya. Kemampuan ini seharusnya setara dengan kemampuan Chen Chong.
Ini belum berakhir. Setelah Zheng Lei membunuh serigala raksasa itu, dia mengulurkan tangannya ke udara dan meraihnya, dan melihat bayangan serigala terbang keluar dari serigala raksasa itu, menghilang ke tangan Zheng Lei. Itu adalah jiwa serigala. Ang Li sudah lama tidak melihat adegan seperti ini. Selain kekuatan mentalnya, Zheng Lei juga memiliki kemampuan mencari jiwa. Ini adalah kemampuan ganda, yaitu akar penyihir ganda. Tidak heran Zheng Lei tidak bisa menjadi penyihir di luar alam rahasia Qinglong. Kedua akar penyihir harus saling menahan, dan kemampuan penyihir ditampilkan melalui staf penyihir. Staf penyihir hanya dapat menampilkan satu kemampuan, dan kemampuan Zheng Lei tidak bisa dikontrol. Ce Qingyun membunuh Zheng Fei, yang sangat merangsang Zheng Lei dan merangsang kedua kemampuannya pada saat yang bersamaan. Setelah mengumpulkan jiwa serigala, Zheng Lei menggunakan kekuatan pikirannya untuk menggali lubang dan mengubur tulang Zheng Fei di dalamnya. Setelah bersujud 3 kali, dia mendatangi Lian dan berkata, "Saya ingin pergi ke tempat lain. Kamu bisa latih aku bersama." Lian ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Dia tahu bahwa Zheng Lei tidak ingin mencari peluang lain di alam rahasia Qinglong, tetapi hanya tertekan dan ingin bersantai. Kebetulan Lian tidak ingin tinggal di tempat yang sama dan ingin pergi ke alam rahasia Qinglong untuk melihat apakah ada peluang lain. Keduanya berjalan bersama. Alam rahasia Qinglong sangat besar, dan diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam 1 hari 1 malam. Dalam perjalanan, Lian dan Zheng Lei menemui banyak mayat. Ada yang sudah mati beberapa lama dan sudah berubah menjadi tulang, ada pula yang baru saja terbunuh dan darahnya belum membeku. Ada apa? Melihat Lian tiba-tiba berhenti dan menatap mayat, Zheng Lei mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidakkah menurutmu itu aneh?" Lian bertanya balik. Zheng Lei berkata, "Bukan hal yang aneh jika orang saling membunuh di alam rahasia Qinglong. Tidak, maksudku pria itu meninggal dengan cara yang aneh. Soalnya, Tianlingge miliknya tergores berkeping-keping, namun tidak ada kerusakan pada bagian tubuhnya yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa perhatiannya teralihkan pada saat itu dan dia tidak menyadari bahwa orang yang membunuhnya terbunuh oleh serangan diam-diam. Selain itu, kami menemukan 2 mayat sebelumnya yang juga dibunuh dengan cara ini." Petik 2. Zheng Lei mengerutkan kening. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Dia tidak ingin melihat almarhum lagi, jadi dia tidak peduli bagaimana orang itu meninggal. "Apa bedanya?" Zheng Lei bertanya, "Artinya tidak peduli bagaimana seseorang meninggal, itu tidak ada hubungannya dengan mereka." "Maksudku, sebaiknya kita berhati-hati, orang ini sangat berbahaya." Lian berkata dan melihat sekeliling. Saat itu sudah matahari terbenam, dan banyak tempat di sekitarnya tidak dapat terlihat dengan jelas, menunjukkan adanya krisis. Dipengaruhi oleh Lian, Zheng Lei tiba-tiba menjadi waspada dan melihat sekeliling. Cekikikan. Tawa aneh tiba-tiba datang dari kegelapan, dan kemudian seorang pria yang benar-benar tersembunyi di balik jubah hitam keluar. Dia memegang bola kristal di tangannya, dan beberapa bayangan berkeliaran di bola kristal tersebut. "Wu Jin." Zheng Lei menatap bola kristal itu dan berteriak, lalu menatap mayat di tanah dan melanjutkan. "Apakah kamu membunuhnya dan menghilangkan akar penyihirnya?" "Itu benar." Pria berjubah hitam itu mengatakan sesuatu, mengulurkan tangan dan mengambil segenggam bola kristal, dan melihat bayangan terbang keluar dari bola kristal tersebut. Pria berjubah hitam itu memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya 2 kali dan menelannya. Apakah itu kemampuan mengendalikan pertumbuhan vegetasi? Memang sampah, tapi pantas untuk lingkungan ini. Bab 1587. Wow! Pepohonan di sekitarnya tampak hidup, dengan dahan dan dedaunan yang tumbuh tiba-tiba, dan dahan lebat menyerang Lian dan Zheng Lei seperti lengan monster. Guntur berderak. Zheng Lei menggunakan kekuatan pikirannya untuk langsung meledakkan cabang dan daun yang masuk. Kekuatan super adalah kemampuan seseorang, dapat dianggap sebagai anggota tubuh lain selain lengan, juga ada batasnya. Sama seperti kekuatan fisik seseorang, ada batasnya, jika melebihi batas maka tidak bisa digunakan lagi. Kekuatan super Zheng Lei baru saja diaktifkan, dan kekuatan untuk mengaktifkannya sangat terbatas. Kekuatan tersebut sudah habis setelah membunuh Ce Qingyun terakhir kali. Ada batasan dalam melakukan hal ini, tetapi hal ini memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi penggunanya. Tidak ada yang mau menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Cabang-cabang yang meledak segera tumbuh kembali dan menyerang. Jika ini terus berlanjut, kekuatan super Zheng Lei hanya akan habis, tapi tidak akan mampu melukai pria berjubah hitam di seberangnya sama sekali. Ang Li sangat tertarik dengan kemampuan pria berjubah hitam itu. Bisa dibilang, kemampuan pria berjubah hitam dan Ang Li mirip, sama-sama menghilangkan kemampuan orang lain. Bedanya, Ang Li bisa menyimpan kemampuan orang lain seperti benih dan menggunakannya berulang kali, dan dia bisa mengambil kemampuan orang lain tanpa menyakiti nyawanya. Namun, pria berjubah hitam harus membunuh seseorang sebelum dia dapat merebut kekuatan super. Ini sedikit mirip dengan kendali Zheng Lei atas jiwa binatang telah dibawa pergi untuk menunjukkan kemampuan orang yang ditangkap. Dari sudut pandang ini, pria berjubah hitam hanya dapat menggunakan kemampuan untuk menangkap orang lain 1 kali, dan ada batas waktunya, jika tidak, dia tidak akan bisa menyerang dengan tergesa-gesa. Ideologi. Ya, saya menginginkan kemampuan ini. Pria berjubah hitam tertawa aneh, mencoba merebut kekuatan Zheng Lei dan mempercepat serangannya terhadapnya. Bang, bang, bang.
Lian menggunakan kemampuan airnya untuk membuat perisai air untuk menahan serangan cabang pohon, melindungi dirinya dan Zheng Lei di dalamnya. Saya akan membuat celah, dan Anda dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bagus. Zheng Lei dengan ringan menganggukkan keningnya dan berkhotbah, mengetahui di dalam hatinya bahwa cara terbaik untuk menghemat energi adalah dengan bekerja sama satu sama lain. Tidak ada gunanya. Tingkat perlawanan ini tidak ada gunanya. Pergilah ke neraka. Monster jantan berjubah hitam itu tertawa dan berteriak, terus-menerus mengaktifkan kekuatannya, dan dahan-dahan mengelilingi perisai air dalam lingkaran. Hah, hah. Saat dahan-dahan itu mengencang dan berkontraksi, pelindung airnya pecah, dan dahan-dahan serta dedaunan menyelinap masuk. Apakah kamu pernah mendengar tentang pedang air? Lian berkhotbah kepada pria berjubah hitam. Pisau air. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening, jelas tidak mendengarnya. Ketika kecepatan tumbukan air mencapai tingkat tertentu, ia akan bertindak seperti pisau, dan bahkan paduannya dapat dengan mudah terpotong olehnya. Ang Li berkhotbah. Apa itu paduan? Pria berjubah hitam itu tidak mengerti sama sekali. Kalau begitu, awasi saja. Lian mendengus dingin, menggerakkan tangannya, dan memisahkan selusin wadah air yang berputar cepat dari pelindung air, menyerang cabang dan daun di sekitarnya seperti bilah. Engah kepulan-kepulan. Seperti yang baru saja dikatakan Lian, ketika aliran air mencapai tingkat tertentu, itu lebih tajam dari sebilah pisau. Lebih dari selusin wadah air memotong dahan menjadi beberapa bagian kecil dan menyerang pria berjubah hitam di seberangnya. Brengsek. Pria berjubah hitam itu berteriak keras, dan dengan gerakan tangannya yang kuat, cabang-cabang yang tersebar di sekelilingnya terbungkus lapis demi lapis, membentuk pertahanan untuk melindunginya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Lian, dan dia menyatukan kedua tangannya. Selusin bilah piring air dan perisai air bergabung menjadi satu, membentuk bola air besar dan menyerang pria berjubah hitam itu. Terjadilah ledakan. Seolah terkena bom transparan besar, cabang pertahanan yang melindungi pria berjubah hitam itu hancur berkeping-keping. Itu dia sekarang. Lian berbalik dan berteriak pada Zheng Lei. Zheng Lei mengulurkan tangannya dan meraih pria berjubah hitam itu. Terdengar bunyi, klik lembut, dan pria berjubah hitam itu menoleh, lalu dia pingsan. Langkah ini sama dengan yang membunuh serigala raksasa. Ini sangat mendominasi dan sulit untuk dilawan. Lian segera terbang dan mengulurkan tangan untuk mengambil bola kristal di tangan pria berjubah hitam itu, ingin melihat apakah dia bisa menyerap kekuatan supernatural di dalamnya. Hasilnya mengecewakan. Dengan kematian pria berjubah hitam, bola kristal kehilangan kilaunya, dan jiwa pengembara yang terperangkap di dalamnya juga menghilang. Tampaknya bola kristal dan pria berjubah hitam berhubungan erat. Begitu pria berjubah hitam itu mati, bola kristal tersebut kehilangan kekuatannya. Retakan. Lian melemparkan bola kristal itu ke tanah, mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, dan gas tak kasat mata mengangkat jubah hitam itu, memperlihatkan wajah yang bengkok. Seorang pria berusia 30-an memiliki tato tongkat penyihir berbentuk tengkorak di lehernya. Penyihir kegelapan. Zheng Lei berseru setelah melihat tato ini. Lian mengerutkan kening, mengetahui sesuatu tentang penyihir gelap. Penyihir di dunia ini secara kasar dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah penyihir yang dikendalikan oleh asosiasi penyihir dan diterima oleh dunia, yang merupakan penyihir bersertifikat paling umum. Kategori kedua adalah penyihir pengembara yang belum disertifikasi oleh asosiasi penyihir. Kategori ketiga, sebenarnya, dibagi dari penyihir pengembara. Mereka juga tidak disertifikasi oleh asosiasi penyihir, tetapi mereka memiliki kekuatan yang besar, dan apa yang mereka lakukan lebih seperti gangster, dan mereka akan membantai semua penyihir kecuali diri mereka sendiri. Kenapa ada penyihir gelap di alam rahasia Qinglong? Jika Anda ingin memasuki alam rahasia Qinglong, Anda harus membayar biaya, dan ketika mengumpulkan biaya, geng Qinglong akan memverifikasi identitas orang yang masuk, dan tidak akan pernah membiarkan penyihir hitam masuk. Jika penyihir gelap tidak datang dari Qinglong Canyon, itu berarti ada cara lain untuk memasuki alam rahasia Qinglong. Dengan kata lain, penyihir hitam awalnya ada di alam rahasia Azure Dragon dan menyatu dengan alam rahasia Azure Dragon. Wow! Tiba-tiba terdengar suara berisik di hutan, lalu seorang pria berjubah hitam muncul, duduk di bahu beruang grizzly. Hei, kamu bisa membunuh Soul Eater. Sepertinya kamu punya kemampuan. Pria di atas beruang grizzly itu berbicara. Soul Eater pasti mengacu pada pria yang lehernya dipatahkan oleh Zheng Lei. Karena mereka saling kenal, berarti mereka satu grup. Panggilan. Pria berjubah hitam itu melompat turun dari bahu beruang grizzly, mengulurkan tangan dan mengambil sepotong daging mentah dan melemparkannya ke udara. Beruang grizzly membuka mulutnya dan menggigit daging tersebut dan mulai mengunyahnya. Xiongda, jika kamu kenyang, bunuh mereka. Gulu. Setelah beruang grizzly menelan daging di mulutnya, tiba-tiba ia berdiri tegak dan memukuli dadanya. Setiap kali ia memukul tubuhnya, ia melebar sedikit. Ketinggian aslinya yang hanya lebih dari 2 meter mencapai lebih dari 10 meter dalam sekejap sebuah mata, berubah menjadi beruang raksasa. Apakah orang ini mampu mengendalikan hewan? Lian menatap pria yang bersembunyi di balik beruang grizzly dan bergumam. Biarkan aku melakukannya, aku membutuhkan jiwa beruang ini. Zheng Lei maju selangkah dan berkhotbah. Bolehkah? Lian bertanya sedikit cemas, khawatir Zheng Lei terlalu kelelahan dalam pertempuran tadi.
Tonton saja, kata Zheng Lei dan mengambil beberapa langkah ke depan, lalu mengulurkan tangannya. Bab 1588. Panggilan. Seekor serigala raksasa muncul di hadapan beruang grizzly seolah-olah karena sihir. Dibandingkan dengan ketiadaan saat dia tersedot sebelumnya, serigala raksasa di depannya tampak terwujud, dan setiap bulu serigala terlihat jelas. Hah! Pria berjubah hitam di seberangnya mengerutkan kening, menatap Xiao Yue, diam-diam ragu-ragu. Merayu. Serigala raksasa itu menengadah ke langit dan meraung, lalu melompat dan menerkam beruang grizzly. Engah. Telapak tangan raksasa beruang grizzly itu tertembak jatuh, namun meleset dari sasaran dan menembus tubuh serigala. Serigala raksasa tidak memiliki tubuh fisik, sehingga sulit dirugikan oleh serangan beruang grizzly. Sebaliknya, serigala raksasa membuka mulutnya dan menggigit, beruang grizzly mengaum, dan sepotong daging di bahunya dirobek oleh serigala raksasa. Lian berdiri di samping dan memperhatikan, diam-diam mengatakan itu ajaib. Dilihat dari situasi saat ini, beruang grizzly tidak dapat melukai serigala raksasa, tetapi serigala raksasa dapat melukai beruang grizzly, dan beruang grizzly akan segera mati. Tak perlu khawatir dengan pertarungan kedua monster itu, Lian langsung menatap pria berjubah hitam di seberangnya. Aku melihat pria berjubah hitam menyembunyikan tangannya di balik jubahnya, menatap Xiao Yue dengan dua mata jahat, memikirkan sesuatu yang buruk. Bola kristal. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam ketika dia melihat pria berjubah hitam mengeluarkan bola kristal dari balik jubahnya, dengan beberapa jiwa pengembara mengambang di dalamnya. Bukankah ini keahlian pria tadi? Lian sedikit penasaran. Penyihir kegelapan yang dibunuh oleh Xiao Yue juga memiliki bola kristal, yang bisa menyerap jiwa orang dan menggunakan kekuatan orang mati setelah melahap jiwa. Ada banyak orang dengan keterampilan yang sama di dunia ini, tetapi jarang sekali muncul di tempat yang sama pada waktu yang sama. Selain itu, skill yang baru saja ditunjukkan oleh pria berjubah hitam di depanku adalah mengendalikan binatang buas, jadi kenapa dia juga memiliki bola kristal untuk mengumpulkan jiwa. Melihat ekspresi menyeramkan di wajahnya, dia pasti memikirkan cara untuk menghadapi Xiao Yue. Memikirkan hal ini, Lian berjalan menuju pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam sangat waspada dan fokus pada Xiao Yue, tapi begitu Lian mendekatinya, dia segera menyadarinya dan mengalihkan pandangannya. Berhenti. Pria berjubah hitam itu menggeram. Lian tidak mau mendengarkan pria berjubah hitam, dan terus bergerak maju, dan diam-diam menggunakan kemampuan mengendalikan gas untuk menciptakan beberapa lengan untuk menyerang pria berjubah hitam. Pengadilan kematian. Pria berjubah hitam mengangkat bola kristal di tangannya, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi dia mendengar jeritan kesakitan dari mulutnya, dan tangan yang memegang bola kristal itu berputar dan berubah bentuk Lian setelah melepaskan tangannya. Lian mengulurkan tangan untuk menangkap bola kristal dan menemukan bahwa bola itu masih jernih. Jiwa pengembara melayang di dalam. Dia menyimpulkan dalam hatinya bahwa ada hubungan antara bola kristal dan pria berjubah hitam itu hanya menjadi tidak sah setelah kematian pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu tampak ketakutan setelah bola kristal itu diambil. Dia mendongak dan melihat bahwa beruang grizzly itu tidak lagi terkalahkan. Dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi kakinya menegang dan dia jatuh ke tanah. Ah! Pria berjubah hitam itu menjerit kesakitan lagi, merasa seolah-olah tubuhnya diikat oleh tali yang tak terlihat. Semakin dia berjuang, semakin kuat perasaan menahan diri. Lian menghampiri pria berjubah hitam itu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menggunakan kemampuannya memanipulasi pemikiran untuk menjelajahi ingatan orang lain. Sesaat kemudian, ekspresi Lian berubah, karena dia baru saja mendapatkan rahasia dari ingatan pria berjubah hitam, sebuah jebakan. Apa yang disebut alam rahasia Azure Dragon sebenarnya adalah jebakan yang dibuat dengan hati-hati oleh penyihir gelap untuk mengumpulkan jiwa orang mati. Pasalnya salah satu penyihir gelap memiliki teknik pemakan jiwa dan dapat meningkatkan kemampuannya dengan memakan jiwa penyihir tersebut. Penyihir kegelapan ini juga disebut Bunda Kegelapan, dan dilihat dari namanya, dia adalah seorang penyihir. Di sisi lain, beruang grizzly akhirnya dikalahkan dan mati digigit oleh serigala raksasa. Saat tubuhnya menyentuh tanah, jiwanya diambil oleh Zheng Lei. Setelah mengumpulkan jiwa serigala raksasa, Zheng Lei mendatangi Lian. Kamu memiliki lebih dari satu akar penyihir. Zheng Lei bertanya dengan rasa ingin tahu. Lian tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Dia hanya berkata kepada Zheng Lei, saya pikir kita harus pergi dari sini. Kenapa? Zheng Lei bertanya dengan bingung. Lian mendorong pria berjubah hitam di depan Zheng Lei dan berkata, orang ini bernama Miao Jian. Jika kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan saja padanya. Zheng Lei ragu-ragu sejenak dan bertanya pada pria berjubah hitam. Setelah beberapa saat, alisnya juga berkerut. Jadi kita hanya membuang-buang waktu dengan tetap berada di alam rahasia Azure Dragon. Lian menjawab, kamu tidak bisa mengatakan itu. Setidaknya kamu telah memperoleh kemampuanmu sendiri di sini, kan? Zheng Lei mengerutkan kening. Dia telah memperoleh kekuatan super, tetapi dua kerabat dekatnya telah meninggal. Apa yang ingin kamu lakukan? Lian berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya aku tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain, tapi aku lebih membenci orang-orang munafik itu. Tidak apa-apa jika saya tidak tahu. Sekarang saya tahu, saya akan mengungkap kemunafikan orang itu.
Zheng Lei mengangguk dan menjawab, orang itu mengambil batu ajaib saya harus memintanya untuk mendapatkannya kembali. Dia berhenti sebentar, melihat ke belakang, lalu melanjutkan. Kita sudah jauh dari pintu keluar. Mungkin butuh banyak waktu untuk keluar. Sebenarnya tidak terlalu merepotkan. Saat dia berbicara, Lian mengeluarkan batu formasi yang dibawanya, mengukir jimat formasi di atasnya dengan ujung jarinya, dan berkata, seluruh alam rahasia Qinglong adalah sebuah formasi. Kita hanya perlu mengerahkan kekuatan formasi untuk kirim kami keluar secara langsung. Seperti ini. Dengan mengatakan itu, Lian melemparkan batu formasi ke tangannya. Panggilan. Setelah batu formasi dilempar, ia tidak jatuh ke tanah, malah berubah menjadi bola lampu hijau di udara. Pemandangan sekitar berguncang, seolah-olah kekuatan tak kasat mata telah tersedot menjadi seseorang yang melayang tinggi di langit. Apakah kamu masih seorang penyihir arai? Zheng Lei memandang Lian dengan heran. Hanya makan santai. Lian terkekeh, tanpa menjelaskan secara detail, mengulurkan tangannya ke Zheng Lei dan berkata, ayo pergi, aku akan membawamu keluar dari sini. Zheng Lei ragu-ragu sejenak dan meletakkan tangan dalamnya di telapak tangan Lian. Di luar ngarai Qinglong. Geng Qinglong telah membangun tempat peristirahatan sementara di sini. Chen Qing, Presiden Asosiasi Penyihir, dan Murong Long, pemimpin geng Qinglong, sedang duduk di bawah gudang sambil minum teh amati perubahan di Qinglong Canyon. Pintu masuk ke alam rahasia Qinglong menghilang setelah semua orang masuk, dan Chen Qing harus menunggu 24 jam sebelum menggunakan sihirnya lagi untuk membuka paksa sejenak. Berdasarkan pengalaman masa lalu, tidak ada yang akan keluar dalam waktu 24 jam. Hari ini adalah pengecualian. Saya melihat lampu hijau berkedip di langit tanpa peringatan apapun, dan para penyihir yang terkejut segera melapor ke Chen Qing. Faktanya, platform peristirahatan berada di pintu masuk ngarai Qinglong. Chen Qing sedang duduk di atasnya dan melihat lampu hijau. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, memegang erat tongkat penyihir di tangan kirinya, menatap perubahan di dalamnya lampu hijau. Saudara Dong. Ketika Chen Qing melihat Lian berjalan keluar dari lampu hijau, dia terkejut sekaligus bahagia, lalu melihat Zheng Lei berjalan keluar, diikuti oleh seorang pria berjubah hitam yang diikat dengan tali. Apa yang terjadi? Bersambung.